kita membaca satu bagian firman Tuhan, Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Baik, karena kita cukup banyak, ayatnya 11 saja, jadi kita akan baca secara bergiliran. Ya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Semua. Tetapi Yesus menjawab, "Tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan raja-rajanya, dan mereka akan menantang engkau dan tertangkap, supaya kakimu jangan kena kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan berkata padanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Penyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya pada Dia sajalah engkau berbuat." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian jam bacaan firman Tuhan bagi kita semua, kekasih Tuhan, pada sore hari ini. Dan saya percaya Tuhan dikatakan sebagai orang-orang berbahagia ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, saya percaya firman Tuhan ini bukan baru bagi kita, dan kita pasti pernah merenungkannya, pernah mendengarkan khotbahnya, pernah dengan berbagai versi yang berbeda. Nah, kekasih Tuhan sekalian, tadi dalam doa-doa kita dengar berbicara tentang virus corona, dan memang virus corona sedang menjadi viral saat ini. Sehingga judul renungan singkat saya pada sore hari ini, antara iman, hikmat, dan corona. Ada seorang anak yang datang kepada ayahnya yang kebetulan seorang pendeta dan berkata begini, "Pak, di internet lagi ada yang ngomong tentang virus corona. Kenapa harus takut? Mengapa seperti tidak punya Tuhan? Kalau Tuhan tidak berkehendak kamu kena, maka kamu tidak akan kena. Berdoa saja. Pokoknya begitulah, Pak, kira-kira." Celoteh anak yang kebetulan bernama Noel itu. Di satu sisi perkataan ini benar. Perkataan dari seorang anak ini menyerahkan iman yang sangat kuat kepada Tuhan. Sungguh ya dan amin. Jikalau Tuhan tidak mengizinkan, maka tidak ada yang dapat terjadi. Dan jikalau Tuhan mengizinkan, siapakah yang dapat mengelak dan menghindar? Namun di sisi lain, sang ayah juga bergumul karena kalimat ini dapat disalah tafsir oleh seorang anak yang tadi bernama Noel yang masih duduk di kelas 5 SD. Yang dimana bisa membuat dia lengah dan tidak waspada terhadap mewabahnya virus corona saat ini di Indonesia. Sederhananya, kekeliruan memahami kalimat di atas dapat membuat Noel kecil, ya tanda kutip, hilang waspada atas nama iman percaya kepada Tuhan, dan asal berdoa saja pasti tidak akan kena. Dalam kebingungan itu, Pak Pendeta berdoa dalam hati,
meminta pertolongan Tuhan agar dapat memberikan penjelasan antara iman, hikmat, dan corona yang saat ini dengan naik down atau yang sedang viral saat ini. Sejenak kemudian terlintas pikiran di pikiran pendeta tadi, yang pendeta yakin datang bukan atas pikirannya sendiri, tentang ilustrasi menyeberangi jalan. Kemudian pendeta berkata, Noel, kalau Papa mau nyebrang jalan dan Papa tahu betul bahwa jalan itu benar-benar ramai sekali, apakah Papa boleh tetap tanda kutip sembarang menyeberang sambil berkata dalam hati, kenapa harus takut? Mengapa seperti tidak punya Tuhan? Kalau Tuhan tidak berkenan Papa kena, maka tidak akan kena, berdoa saja. Terus Papa menyeberang saja langsung tanpa mengindahkan peringatan dan aturan yang ada. Pertanyaannya, apakah Papa bisa kena tabrak? Kemudian si Noel menjawab, Papa bisa kena tabrak lah. Kemudian Pak Pendeta bertanya, bukankah Papa berdoa dan beriman kepada Tuhan? Kemudian si kecil Noel berkata, beriman sih beriman, tapi itu sama saja dengan mencobai Tuhan dengan tidak hati-hati menyeberang jalan, Pak. Kekasih Tuhan sekalian, melalui percakapan kecil ini antara Pak Pendeta dan anaknya, kita harus menyadari bahwa iman sangat dibutuhkan adalah ya dan pasti. Iman yang sejati akan membawa kita berharap dan terus memandang kepada Tuhan di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kita. Namun, Tuhan Allah pun ingin kita berhikmat. Karena hikmat yang sejati pun datangnya dari takut akan Allah. Kita pasti, apalagi yang pelajar, pasti hafal ini firman. Amsal 9 ayat 10 dia katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kekasih Tuhan sekalian, hikmat seharusnya selaras dengan iman, karena iman pun datangnya daripada Tuhan. Hikmat menolong kita agar kita bisa beriman tanpa harus mencobai Tuhan, seperti menyeberang jalan yang ramai hanya dengan berdoa. Kasih Tuhan sekalian, kita lihat pelajaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bagaimana Tuhan dibawa ke padang gurun setelah dan dicobai oleh iblis setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Keadaan situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, kita lihat pembacaan di sini. Yesus dicobai sampai 3 kali dan dalam keadaan lapar. Kita pasti pernah merasa lapar dan sangat luar biasa. Jadi waktu kita makan apa saja pasti akan terasa lezat. Yang penting kita kenyang. Keadaan rohani kita yang kosong dan hidup yang terasa berat, iblis bisa menyelubai kita dengan tipu dayanya. Dikatakan dalam perkataan firman Tuhan hari ini, iblis membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Kita tahu ya kasih Tuhan sekalian, situasi di padang gurun itu, ya mungkin kita tidak pernah pergi, kecuali orang yang sudah pernah pergi ke Mesir, pernah pergi ke Israel, pernah tahu situasi di padang gurun seperti apa. Tapi kalau kita pernah menonton film, pernah melihat gambar-gambar situasi di padang gurun itu, satu situasi yang gersang, yang kering, yang panas, yang susah untuk di situ ada pohon untuk berteduh, susah di situ ada air untuk bisa minum. Ini menunjukkan kepada kita tentang kehidupan rohani yang kering dan berat, yang mudah sekali bagi iblis membawa kita kepada kebohongan yang dibuat oleh iblis. Kita tahu bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Firman Tuhan berkata begitu. Apa yang dijadikan iblis itu adalah kebohongan dan dusta belaka, dan tidak ada kebenaran sama sekali dalam apa yang dikerjakan oleh iblis. Jika kita menuruti kehendak iblis, maka terakhir kita akan menyembah dia dan meninggalkan Tuhan. Kita lihat tadi pada ayat yang ke-10. Iblis memberikan pertolongan, sebenarnya tidak ada yang gratis, ya. Pasti akan menuntut bayaran yang mahal. Selama seorang manusia
masih memiliki kehidupan atau bernapas pasti akan mengalami pencobaan dan ujian dalam hidup ini. Pada saat kita menghadapi ujian dan pencobaan dalam hidup ini, kita tahu ya, pasti kita akan naik tingkat. Seperti kalau saya selalu ingat, Mafin selalu bilang kepada kita, mau naik kelas. Ya, ada ujian, ada pencobaan karena mau naik kelas, mau ke tingkat rohani mau naik. Kalau tingkat rohani kita tidak mau naik setingkat lebih tinggi, jangan terima ujian, jangan terima pencobaan. Tetapi sesungguhnya antara ujian dan pencobaan itu berbeda. Di mana perbedaan ujian dan pencobaan? Ujian datangnya dan seizin daripada Tuhan, dan rasanya tidak enak pasti. Tetapi di dalam ujian ada kekuatan Tuhan memberi kita kemampuan untuk menghadapi ujian itu. Ujian membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan diajar oleh Tuhan senantiasa bersandar pada kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan kita. Kita lihat firman Tuhan yang dialami oleh Yusuf. Ya, Yusuf disayang oleh Yakub dan hal ini membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Yusuf dibuang dan dijual sebagai budak. Di rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dijebloskan ke dalam penjara. Bertahun-tahun dia di dalam penjara karena difitnah, bukan karena kesalahan yang dia buat. Ya, dia hidup senantiasa dalam kebenaran. Bahkan kita tahu bahwa setiap apapun yang Yusuf kerjakan, Tuhan buat itu berhasil. Ketika dia ada di rumah Potifar, dia dipercayakan segala sesuatu di situ. Ketika dia ada di penjara, dia dipercayakan segala sesuatu. Tetapi di dalam ujian iman itu, Yusuf tetap bersandar kepada Tuhan. Yusuf tidak pernah mengeluh, tetapi ia tetap memuji Tuhan. Dan yang terjadi, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 1 di Mesir setelah dia keluar daripada penjara. Ujian memang berat bila kita berjalan di kekuatan kita sendiri. Ya, orang percaya harusnya senantiasa kuat di dalam ujian ini jikalau orang percaya selalu mengandalkan Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan pertolongan baginya tepat pada waktunya. Kita tahu bagaimana Yusuf diangkat oleh Tuhan dan bagaimana Tuhan juga memulihkan hubungan Yusuf dengan ayahnya dan saudara-saudaranya. Bahkan ketika saudara-saudaranya merasa takut kepada Yusuf, Yusuf berkata, tidak perlu kalian takut karena Tuhan, kalian memang berpikir itu adalah kejahatan, tapi sungguhnya Tuhan merendahnya menjadi sesuatu yang baik, memelihara kehidupan di masa yang akan datang. Sehingga Tuhan mengirim Yusuf lebih dahulu ke Mesir. Kekasih Tuhan sekalian, itu tadi ujian, contoh ujian itu salah satunya yang Yusuf alami. Dan bagaimana Yusuf menjadi menaik tingkat baik secara rohani maupun secara sekuler. Yusuf naik tingkat karena dia bisa menghadapi ujian itu dengan bersandar dan terus mengandalkan Tuhan, sehingga sekali lagi apa yang dibuat oleh Yusuf itu senantiasa berhasil. Nah, kalau pencobaan, apa itu pencobaan? Ya, pencobaan itu datangnya dari iblis. Seperti tadi yang kita baca, pencobaan itu terasa nikmat dan keduniawian. Tetapi percayalah, kenikmatan itu hanya sesaat saja. Kita tahu ya, ada banyak sekali anak Tuhan meninggal iman dan percaya kepada Yesus hanya karena kenikmatan sesaat. Ya, mungkin ada yang mengikuti di media sosial bagaimana Mario Clau, seorang artis yang berasal dari NTT dan tinggalkan Tuhan Yesus menjadi mualaf dan menikah dengan yang seberang. Karena itu kenikmatan sesaat. Dia lupa bahwa dia sesungguhnya punya Tuhan Yesus yang sanggup mengangkat dia dan bahwa dia lebih tinggi lagi. Dan kita tahu, ya mungkin sesaat saja dia akan tenar, tapi sesungguhnya Tuhan akan membuat dia jatuh. Bahkan artis-artis lainnya kita tahu. Ya, Tamara Blazinski berapa tahun lalu, akhirnya apa? Rumah tangganya hancur juga karena menikah dengan Yesus di sana. Rumah tangganya hancur, ya kehidupan keartisannya juga ya kita tahu namanya sekarang hilang. Dan bahkan berbagai contoh yang lain. Ada banyak orang percaya yang anak-anak Tuhan yang sesungguhnya Tuhan bisa melakukan hidup mereka, memakai hidup mereka kesaksian Tuhan, hormat puji bagi nama Tuhan. Tapi yang terjadi apa? Tinggalkan Tuhan hanya untuk kenikmatan yang sesaat. Dalam firman Tuhan kita melihat ada seorang hamba Tuhan juga yang
meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, dan lebih mencintai dunia ini dan meninggalkan Tuhan. Kita lihat dari di 2 Timotius 4 ayat 10 bagian B, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ya. Demas meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Rasul Paulus karena cinta akan dunia ini, cinta akan kesenangan dunia ini, sehingga ditinggalkan pelayanan. Pada zaman sekarang, ya seperti tadi sudah saya contohkan beberapa orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, dan jatuh dalam dosa atau kenikmatan sementara. Di firman Tuhan hari ini kita diajarkan bagaimana iblis menawarkan hal-hal kedagingan kepada Yesus di pencobaan-pencobaan tadi. Kita melihat yang pertama, batu diubah menjadi roti. Semenjak kapan sebuah batu, sebongkah batu dapat diubah menjadi roti? Inilah dusta yang dilakukan, dibuat oleh iblis. Ya, saat tadi saya katakan firman Tuhan berkata, iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi semua yang dia katakan itu semuanya ada dusta belakang. Nah, bagaimana kita membentengi diri kita dengan firman Tuhan seperti Tuhan Yesus selalu menjawab apa yang iblis katakan itu. Ya, tidak pernah ada ceritanya sekali lagi bahwa batu bisa diubah menjadi roti dan bisa dimakan. Itulah kedustaan. Kejujuran diganti dengan dusta. Yang kedua, Tuhan Yesus diajak ke hubungan bait suci dan disuruh meloncat. Itu menunjukkan kepada kita satu hal yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal, yang iblis buat untuk mempercayai bahwa dusta yang terbawa oleh iblis itu sepertinya masuk akal, karena dia pakai firman Tuhan. Banyak cara yang dibuat oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Bahkan kita tahu banyak orang percaya juga terperdaya dengan hal itu. Kita mungkin pernah ingat ya beberapa waktu yang lalu, tapi bukan di daerah kita, di daerah luar sana, batu, ada seorang anak kecil yang celup batu di air dan orang minum air itu lalu sembuh. Bukankah itu sesuatu yang dusta? Ponari. Saya tidak yakin bahwa tidak ada orang percaya yang juga terperdaya dengan hal-hal seperti itu. Bahkan ada orang-orang percaya juga yang masih mempercaya hal-hal yang sepertinya kedengarannya masuk akal, yang bahkan orang bilang, oh dia hamba Tuhan, mari pergi di sana bawa macam-macam untuk bisa sembuh. Tetapi sesungguhnya kesembuhan yang dia tawarkan oleh hal-hal seperti itu hanya sementara. Pindahkan ini sakit kepada ayam, pindahkan ini sakit kepada, bahkan pindah kepada bagian tubuh tertentu. Misalnya kita sakit kepala, iblis hanya pindah mungkin ke pinggang. Nanti kita sembuh sakit kepala, beberapa waktu kemudian pinggang yang sakit. Artinya apa yang ditawarkan oleh iblis itu sesungguhnya dusta semuanya. Tidak ada kebenaran daripada apa yang dilakukan, dikerjakan oleh iblis. Karena itu kita berharap kita jangan pernah terperdaya dengan cara iblis. Ya, karena iblis juga dapat melakukan mujizat, menyembuhkan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, sesungguhnya itu semua adalah dusta dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Kekasih Tuhan sekalian, pada saat kalau kita lihat dari versi Yohanes, tadi kita baca versi Matius. Kalau di versi Lukas itu, Lukas 4 ayat 11 di situ, iblis memang menggunakan firman Tuhan untuk mencoba Yesus. Dengan gaya bahasa lain seolah-olah iblis berkata, mengapa seperti tidak punya bapa? Ya, mengapa tidak percaya? Kalau bapa tidak berkehendak kamu jatuh, maka tidak akan jatuh. Ya, berdoa saja dan lompatlah. Itu tipuan daripada iblis. Tetapi menariknya Tuhan Yesus tidak kemudian melompat. Namun dengan hikmat Tuhan ia berkata, ada firman, jangan engkau mencapai Tuhan Allahmu. Yang dibuat oleh iblis kepada Tuhan Yesus tadi, yang ketiga adalah Tuhan Yesus diajak ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan Yesus disuruh untuk menyembah iblis. Dan jawaban daripada Yesus,
Yesus selalu menggunakan firman Tuhan. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau harus berbakti. Ingat, iblis dapat memberikan apa yang orang-orang inginkan. Tetapi ingat pula bahwa tidak pernah ada yang gratis. Kekayaan, ketenaran dapat diberikan iblis dan banyak orang masuk dalam jebakan seperti ini. Saya contohkan lagi ya, artis yang sudah mati beberapa waktu lalu. Kita tahu yang langkah mundur itu, Michael Jackson ya. Dia adalah seorang pemuja penyembah iblis yang luar biasa, sehingga dia menjadi tenar, dia menjadi ya kekayaan dan lain sebagainya. Tapi kita tahu akhir hidupnya seperti apa. Iblis mengambil kembali tubuhnya, nyawanya menjadi taruhan. Dan saya tahu dia pasti ada di neraka. Ya, karena dia banyak membawa orang kepada jurang kebinasaan. Bahkan ya ada banyak penyanyi rock itu sebelum CD mereka itu disebarluaskan, mereka persembahkan kepada iblis dan mereka melakukan ritual-ritual. Sehingga orang mendengar lagu-lagu seperti itu, kadang-kadang orang akan merasa kalau dia tidak hidup dalam Tuhan, orang akan merasa ya melo, akan merasa mengasihani dirinya sendiri dan bisa menjurus kepada bunuh diri. Karena apa? Karena ada roh-roh yang dari iblis itu yang keluar lewat lagu-lagu seperti itu. Jadi sebagai orang tua, waspadalah ketika anak-anak kita itu ya kurung diri dan lain sebagainya mendengar lagu-lagu seperti itu. Hati-hati kalau mereka tidak ada dalam Tuhan, mereka bisa ya masuk roh-roh itu dan mereka menjadi anak-anak yang nanti mengurung diri, mengasihani diri, dan sekali lagi mungkin roh bunuh diri dan lain sebagainya akan menguasai mereka. Karena itu kita perlu waspada. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajar, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana firman Tuhan itu membentengi kehidupan setiap orang percaya. Kekasih Tuhan sekalian, sekali lagi iblis menawarkan segala macam cara. Tapi satu hal yang iblis tidak pernah bisa buat adalah memberikan keselamatan. Ya, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada di dalam Dia, tidak ada di dalam yang lain. Nah, itu yang harus menjadi pegangan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita harus mengenalkan Tuhan, menjalani kehidupan kita, dan hidup bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dalam doa, dalam janji Tuhan, dalam firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang yang mundur. Ya, ketika diperhadapkan dengan ujian atau pencobaan, ujian dari Tuhan atau pencobaan daripada iblis, kita tidak didapati sebagai orang-orang yang mundur di dalam Tuhan, tapi kita senantiasa maju, bergerak maju di dalam Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, tadi saya memberi judul singkat antara iman, hikmah, dan corona. Ya. Corona telah memberi warna tersendiri bagi dunia, bahkan juga bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah NTT. Ya, pemerintah NTT, gubernur memberi instruksi semua SD, SMP, SMA, artinya sekolah di NTT diliburkan 14 hari karena dianggap 14 hari itu adalah masa inkubasi daripada virus corona itu. Ya, memberi warna tersendiri jadinya, jadi menguasai. Dan saya pikir sepanjang saya hidup, saya belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Kalau memang libur pada jadwalnya itu biasa, tapi ini libur tidak pada jadwalnya hanya karena virus corona itu yang menjadi pertanyaan besar, menjadi situasi yang persoalan tersendiri yang terjadi di dunia ini, di negara kita, bahkan sampai ke provinsi kita. Kekasih Tuhan sekalian, sebagai orang percaya kita harus beriman bahwa Allah pasti akan menjaga dan melihara kita sesuai dengan berkat kemurahan Tuhan. Tadi kesaksian daripada kedua adik kita, kemurahan Tuhan, ya kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang tidak pernah keliru. Di sisi lain sebagai orang percaya kita harus berhikmat agar jangan sampai menjadi orang yang tampak beriman namun sesungguhnya sedang mencobai Tuhan. Di awal cerita tadi, jangan sampai karena sudah beriman ya sudah tabrak, sudah itu di tengah jalan sana. Karena orang beriman ya kita tahu di situ ada suspek
corona, kita pergi di situ karena bilang, oh Tuhan melindungi kita. Itu namanya kita mencobai Tuhan. Ya, disinilah dibutuhkan hikmat yang Tuhan karuniakan bagi kita, sehingga mundur sejenak dengan mengurangi kegiatan di luar itu sementara waktu. Ya, jadi diharapkan kita semua jangan libur lalu orang tua pakai kesempatan bawa anak jalan-jalan, bawa anak kemana-mana. Itu satu hal yang keliru. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena meliburkan itu artinya dia berdiam diri di dalam rumah, menghindari keramaian dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, siapa tahu sudah ada di sana dan kita menjadi orang yang nanti akhirnya ketika mungkin masuk ya memang belum apa-apa, tapi berapa hari kemudian. Jadi sekali lagi dibutuhkan hikmat di sini. Ya, hendaklah ya dimundur sebentar waktu dari keramaian dan lain sebagainya. Hendaknya jangan dipandang sebagai tindakan yang kurang beriman. Justru sebaliknya ini adalah tindakan berhikmat dari orang-orang beriman yang terus menantikan pertolongan Tuhan di dalam waktunya. Kekasih Tuhan sekalian, sebaliknya jangan ceroboh sehingga kita terlihat seperti tanda kutip orang beriman yang kemudian ternyata sedang mencobai Tuhan. Para peringatan sudah diberikan dari berbagai sisi. Karena itu kasih Tuhan sekalian, jangan takut, jangan panik, tetapi tetap hati-hati dan waspada. Karena firman Tuhan sendiri menyatakan berdoalah dan berjaga-jagalah. Tidak berhenti dia katakan berdoa kan, tapi berjaga-jagalah. Dan di dalam kata berjaga-jagalah ada unsur kewaspadaan di situ. Ada unsur bagaimana membentengi diri di situ. Bukan membentengi dari kekuatan kita, tetap saja dibutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Karena sebagai orang beriman, mari kita terus berdoa, terus berharap. Karena Tuhan sajalah yang memampukan kita untuk kita melalui setiap pencobaan, setiap ujian dalam pergumulan kita dengan iman yang terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Saya menutup renungan firman Tuhan ini dengan kita berbaca bersama-sama Mazmur 56. Mazmur 56 ayat 3 dan 4 kita baca secara bersama-sama dengan suara yang keras, dan saya minta kita membacanya, kita mengikuti tanda baca ya, sehingga kita menyelami, memaknai firman Tuhan ini. Kita jangan baca terburu-buru seperti ada yang mengejar kita. Saya minta sekali lagi, ketika kita membaca firman Tuhan jangan seperti tadi ya, ada yang mendahului, ada yang kemudian. Tapi kita bersama-sama mengikuti tanda baca di sini. Sehingga kita jangan kelihatan, oh saya yang paling tahu, saya paling bisa baca firman Tuhan. Tolong kita tinggalkan hal seperti itu ya. Sekali lagi kita membaca firman Tuhan, kita mengikuti tanda baca, sehingga kita sekali menyelami firman Tuhan itu ya. Bukan sekedar kita baca saja dan selesai di situ. Ya, Mazmur 56 ayat 3 dan 4 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Betapa banyak orang yang menyanyi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ingin percaya kepada Allah. Maaf, saya salah ini. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Sorry, maaf. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ingin percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya uji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. 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 Baik, mari kita tunduk dan kita akan mengucap syukur firman Tuhan. Kita angkat pujian Saat Ku Tak Melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah melewati pencobaan di padang gurun dan Tuhan telah menang atas pencobaan itu. Roh Kudus juga kiranya menolong kami, menuntun kami, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan ujian ataupun pencobaan, kami menang karena Tuhan Yesus sudah berkarya dalam kami. Tuhan Yesus mengajar kami kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau tahu apa yang hamba uraikan, apa yang hamba renungkan semua sangat terbatas. Tapi biarlah Roh Kudus terus terjemahkan bagi kami, sehingga ketika kami beriman kepada Tuhan, kami juga diberi hikmat oleh Tuhan untuk menghadapi segala hal, segala sesuatu, segala keadaan yang kami alami saat ini. Terlebih untuk dengan adanya virus corona ini Tuhan, kami tidak membesar-besarkan virus corona, kami tidak mengagung-agungkan virus corona, tapi kami membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan yang berkuasa atas virus corona ini. Karena itu sekali lagi kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan matikan virus ini. Matikan virus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon situasi boleh kembali normal, situasi boleh kembali seperti sedia kala. Karena ada Tuhan yang sudah bertindak, sudah berbuat, sudah berkarya di atas keadaan situasi yang terjadi di dunia ini Tuhan. Mari Tuhan perhitungkan setiap doa anak-anak Tuhan. Dan sekali lagi kami juga mohon dalam nama Yesus Tuhan, bentengi setiap keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, semua yang kami kasih, bentengi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bentengi oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Karena kami tahu juga sudah ada di Kota Kupang dan beberapa tempat di NTT. Itu bentengi kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi beri kami hikmat Tuhan untuk mengambil pelajaran penting dari situasi ini. Untuk kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, semakin berlindung kepada Tuhan, dan tidak bergantung dan berlindung kepada kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan atas kebenaran firman-Mu bagi kami. Yang salah dalam pandangan mata Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan pisahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan yang benar dalam pandangan mata Tuhan, Tuhan saja akan terus berkati itu semua bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberikan korban syukur persembahan kami Bapa. Biar Tuhan memberkatinya, sehingga menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan persekutuan Roh Kalvari, bahkan di mana saja Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.